What's up lupa internet, like, dari share, Joget. komen, dan Kali ini subscribe. kita membahas alur sebuah film yang berjudul Always Be My Maybe. Film ini menceritakan tentang sepasang manusia yang akhirnya bersama secara tak sengaja setelah mereka berdua baru saja putus cinta dengan kekasih mereka masing-masing, cuy. Ceritanya sih FTV banget. Tapi yang bikin film ini menarik, film ini tuh dibintangi oleh aktris yang pokoknya mantep lah. Pokoknya tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jack yang juga sudah lama menjalin hubungan dengan kasihnya yang bernama Tracy, dia pun memberanikan diri untuk mengumumkan kepada teman-temannya kalau ia akan melamar Tracy kekasihnya tak lama lagi. Esok harinya Jack pun pergi ke toko perhiasan dengan maksud untuk membeli cincin pernikahan itu. Di tempat lain ada juga seorang wanita yang sedang kegirangan saat ia mendapatkan pesan dari kekasihnya yang bilang kalau kekasihnya ini akan memberikan apa yang selama ini ia harapkan. Si cantik yang satu ini bernama Christina, cuy. Dia sendiri bekerja sebagai makeup artist dan orangnya tuh bener-bener periang banget, cuy. Diketahui Christina juga eksis di YouTube dan menjadi beauty vlogger. Singkat cerita, malam pun tiba. Christina pun dengan hati berbunga-bunga mendatangi tempat janjiannya dengan sang kekasih. Sementara di sisi lain, Jack terlihat sedang dalam perjalanan untuk menemui kekasihnya. Singkat cerita, tibalah Jack di restoran yang terdapat Tracy kekasihnya. Dia pun tanpa basa-basi langsung bertekuk lutut dan menyampaikan keinginannya untuk menikahi gadis yang sudah dipacarinya cukup lama itu. Namun anjingnya, di sini Tracy malah bilang kalau Jack udah terlambat dan dia sebenarnya sudah menjalin hubungan dengan cowok lain dengan alasan bahwa cowok lain itu lebih gentle katanya. Lalu Tracy pun akhirnya minta maaf kepada Jack dan langsung pergi dari sana, cuy. Di sisi lain, Christina yang sedang menunggu kekasihnya datang rupanya juga bernasib sama dengan Jack. Dikarenakan bukan kekasihnya yang datang, malah sopir pacarnya yang datang menghampirinya dan bilang kalau kekasihnya bernama Jarek itu nggak bisa datang. Lalu hanya menitipkan sebuah pesan untuk Christina. Tak berselang lama, teman Tina yang bernama Esang memberitahunya melalui WhatsApp untuk segera mengecek Facebooknya Jarek. Tina pun sangat syok karena status kekasihnya malam itu sudah berubah menjadi berpacaran dengan wanita lain. Jack dan Tina pun sangat patah hati dan merasa kalau hari itu adalah hari terburuk bagi mereka berdua. Singkat cerita, scene berpindah 6 bulan kemudian. Tina yang berprofesi sebagai makeup artist terlihat sedang bekerja di sebuah pemotretan yang ada di sebuah resort. Di sisi lain, saat itu Jack juga berada di sana. Dia berniat untuk menenangkan diri pasca putusnya dengan Tracy, mantan kekasihnya itu. Karena sang adik sudah terlalu lama menyendiri di resort, kakak Jack yang bernama Carlo pun datang dan menghampiri Jack guna membujuk Jack untuk pulang dan kembali bekerja. Pada malam harinya, Christina yang ingin membuktikan kalau ia sudah move on dari mantannya, ia pun memperlihatkan kepada teman-temannya untuk menggoda laki-laki secara random. Jack yang kebetulan baru datang ke tempat itu pun menjadi bahan percobaan Christina yang pertama. Dia pun menghampiri Jack dan mulai melancarkan aksinya. You light me up. I'm sure you drink. I'll buy you a drink. Hingga akhirnya Tina pun berhasil membuat Jack tertawa. Lalu mereka pun berbincang-bincang dan terungkaplah sebuah fakta bahwa ternyata resort ini adalah milik keluarganya Jack, cuy. Rupanya Jack ini orang kaya berat, cuy, di sana. Lanjut, mereka berdua pun minum-minum sambil memainkan sebuah permainan yang bernama Have You. Hingga saat hari sudah mulai terang dan sudah bercerita tentang pengalaman cinta mereka yang sama-sama menyakitkan, Jack dan Tina pun bertukar kontak dan membuat janji untuk bertemu kembali saat mereka sudah berada di Manila. Sejak pertemuan itu, masing-masing dari mereka pun terlihat sudah mulai bisa berdamai dengan keadaannya dan mereka berdua mulai kembali bisa melaksanakan aktivitas yang seperti biasanya, cuy. Pada suatu hari, Jack mencoba untuk menghubungi Christina dan mengajaknya untuk bertemu di sebuah kafe. Tina yang easy going pun menerima ajakan Jack saat itu. Singkat cerita, mereka pun bertemu di kafe yang sudah dijanjikan. Christina terlihat begitu cantik saat itu dan membuat Jack sampai tak berhenti memandanginya. Mereka pun akhirnya follow-followan Instagram dan saat Tina memeriksa IG-nya Jack, rupanya feeds-nya dipenuhi foto-foto yang sangat bagus. Jack pun akhirnya bercerita bahwa memang dia adalah seorang fotografer di Manila
Namun karena Jack harus membantu menjalankan bisnis keluarganya, akhirnya cita-cita Jack pun harus terbengkalai. Tina pun mengingatkan agar Jack bekerja sesuai dengan passionnya. Lalu setelah mereka bosan berbincang di kafe, mereka berdua pun di klub langganan Jack. Namun Tina sepertinya nggak biasa berada di klub malam itu. Jack lalu mencoba mencarikan suasana dan bilang kalau dia akan mencoba mencarikan pasangan untuk Tina. Akan tetapi karena Tina ini ternyata adalah orang yang sangat pemilih, dia pun menolak semua laki-laki yang ada di klub itu. Pada besoknya, Tina yang tahu akan bakat Jack di bidang fotografi pun, ia pun mengenalkan Jack dengan temannya yang sudah sangat pro di dunia fotografi. Di sana Jack pun lumayan mendapatkan trik-trik baru untuk berfoto. Setelah itu Jack mengajak Christina untuk datang ke kantor tempat Jack bekerja. Dan hari-hari setelahnya pun hubungan di antara mereka pun terlihat semakin dekat. Dan mereka kerap kali menghabiskan waktu bersama-sama. Hingga saat pada hari Valentine tiba, Christina yang saat itu baru saja selesai merias calon pengantin pun merasa kesepian. Karena biasanya di hari kasih sayang ini dia menghabiskan waktu bersama dengan kekasihnya. Tina pun sempat maju mundur untuk menghubungi Jack. Namun akhirnya dia memberanikan diri dan mengajak Jack untuk berkencan. Jack yang sebenarnya saat itu sedang akan melaksanakan meeting pun akhirnya rela membatalkan schedule-nya demi bisa pergi dengan Christina. Malam pun tiba dan Jack pun rupanya sudah menyiapkan tempat yang cukup romantis di hari itu. Tina pun kegirangan karena ajakannya bersambut dengan sangat romantis. Namun karena di antara mereka PDKT-nya baru sebentar, di antara Jack maupun Tina belum juga ada yang mau mengungkapkan perasaan hati masing-masing. Dan mereka hanya bisa berandai-andai jika mereka menjadi sepasang kekasih. Malam itu ceritanya di restoran itu tersedia menu masakan Jepang. Dan Tina sama sekali nggak bisa menggunakan sumpit. Cuy, namun karena nggak mau mempermalukan dirinya, dia pun akhirnya mencobanya. Dan alhasil daging salmonnya pun terjatuh tepat di antara tokecang milik Tina. Jack pun ingin menolongnya, namun gak jadi karena dia akhirnya tahu diri kalau mereka ini cuma temenan. Coba aja kalau udah pacaran, bisa diatur lah ya pasti. Singkat cerita, setelah selesai dinner, Jack mengajak Christina untuk melihat studio foto yang baru saja dia bangun di rumahnya. Rupanya Jack terpengaruh dengan perkataan Tina yang bekerja harus sesuai dengan passionnya, sehingga dia pun berniat untuk menseriusi kesukaannya di bidang fotografi. Jack pun bilang kalau dia ingin Tina menjadi model yang pertama mencicipi studio ini. Dan ya, tanpa diduga-duga ternyata Tina sangat bisa berpose layaknya seorang model profesional. Lalu Jack mengagumi tato yang ada di punggung Tina, dan Tina langsung menyuruh Jack untuk membukanya. Dan setelahnya bukannya pemotretan kembali berlangsung, yang terjadi malah sebaliknya cuy. Dan akhirnya terjadilah adegan yang kita tunggu-tunggu. Mereka pun berpusreng dengan sangat menggebu-gebu karena udah 6 bulan lebih nggak kayak gituan ya kan. Hingga akhirnya mereka pun terbangun di pagi hari dan Christina bangun dengan keadaan yang sangat sumringah. Singkat cerita, pada malam harinya saat sedang menonton, tanpa basa-basi dan gak malu-malu kucing lagi, pas lagi pengen, mereka pun langsung menggaskan ronde kedua saat itu juga di sofa itu cuy. Dan tentunya terbangun lagi pada esok harinya dengan wajah yang sama sumringahnya seperti kemarin cuy. Dan pagi itu handphone Jack tiba-tiba berbunyi. Rupanya Tracy mantannya mengirimkan pesan bahwa dia sangat ingin bertemu dengan Jack. Dan Jack pun pada malam harinya akhirnya menemui Tracy di sebuah restoran. Setibanya di sana terlihat dengan amat sangat jelas wajah penuh penyesalan dari Tracy. Dan benar saja, rupanya Tracy sangat menyesal meninggalkan Jack beberapa saat yang lalu. Namun saat itu Jack tak bisa berbuat apa-apa karena Christina tentunya. Keesokan paginya Jack bertemu dengan Christina dan dia berkata jujur bahwa semalam dia baru saja menemui mantannya. Christina yang sadar diri kalau hubungan mereka sebenarnya tanpa status yang jelas hanya bisa memasang wajah jengkelnya kepada Jack.
tanpa berkata apapun karena menahan gengsinya. Dan tak berselang lama, akhirnya Christina pun menangis di hadapan kedua sahabatnya. Dia menyesali karena memang hubungan mereka sedari awal gak jelas dan gak pernah ada komitmen untuk bersama-sama. Di sisi lain, Jack mengajukan pengunduran diri di hadapan ayah dan kakaknya dan memutuskan untuk menseriusi passionnya di bidang fotografi. Ayah Jack awalnya sempat menolak, namun setelah Jack menjelaskan, akhirnya sang ayah pun melunak dan menerima keinginan putranya itu. Sementara itu, Jack mulai merasa ada yang aneh dengan Christina yang sudah beberapa hari ini gak bisa dihubungin. Tina rupanya masih jengkel dengan Jack dan anjingnya. Di saat yang bersamaan, Jerick, mantannya si Christina ini, malah menghubunginya dan mengajaknya bertemu. Dan sangat disayangkan, Christina malah mau menerima ajakan dari mantannya itu, cuy. Jack pun akhirnya berkonsultasi dengan asistennya, dan asistennya pun menyarankan untuk memberikan kejelasan tentang hubungan mereka. Tanpa berlama-lama, malam harinya Jack pun tiba di rumah Christina dengan membawa boneka teddy bear dan bunga mawar. Namun sayangnya yang dilihat Jack malah sangat tak terduga. Jack pun hanya bisa terdiam dan mematung saat itu, lalu masuk ke mobilnya dan meninggalkan rumah Christina. Beberapa saat kemudian, Christina terlihat sedang bercerita dengan sahabatnya. Dia pun menceritakan bahwa dia mencintai Jack, namun Jack akhir-akhir ini gak menghubunginya ataupun mengabarinya sedikit pun. Dan sejak saat ini Christina benar-benar merasa kehilangan Jack sepenuhnya. Sahabat Christina pun menyarankan agar Tina menemui Jack dan berkata jujur soal perasaannya. Dan tanpa banyak cincong, Christina pun pergi menemui Jack dengan membawa boneka teddy bear serta sepucuk mawar. Lalu dia pun menurunkan rasa egonya dan mengungkapkan perasaannya di depan Jack secara langsung. Pas lagi serius-seriusnya, di sini Jack malah sempat-sempatnya mengerjai Tina, cuy, dan berkata bahwa perasaannya sudah hilang ketika melihat Tina bersama dengan Jerick malam itu. Dia pun berbalik, dan saat Christina akan menangis, Jack langsung berbalik sambil berkata bahwa dia hanya ngeprank, cuy. Mereka pun akhirnya berkomitmen untuk menjalin hubungan yang serius, dan lalu film pun selesai. Happy ending ya. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton filmnya sampai habis.